Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4, kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup, permainan kuda-kudaan, dan menjaga kesehatan tubuh. Kali ini, kita akan melanjutkan ciri makhluk hidup setelah kalian mempelajari sebelumnya, yaitu pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh. Tumbuh adalah bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Silahkan kalian mengamati pada gambar pertumbuhan yang terjadi pada manusia di bawah ini. Contoh gambar di atas adalah pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Pertumbuhan pada manusia terjadi pada bayi, balita, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Setelah mengamati gambar pada pertumbuhan pada manusia, apa yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Wah, pintar semuanya. Yang pertama adalah makanan bergizi. Makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh manusia yaitu makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Contoh makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna apa saja sih? Seperti makanan pokok yang mengandung karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan. Yang terakhir adalah susu. Siapa yang sebelum berangkat sekolah minum susu? Nah, sekarang atau yang berikutnya, hal yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia yaitu tidur yang cukup. Siapa yang tidurnya suka malam? Hayo. Wah, kok tidurnya malam? Nah, itu tidak baik. Tidur yang baik ya, itu sekitar 7-8 jam. Tidur selama 7-8 jam dilakukan untuk menghindari resiko kesehatan. Kalau kurang dari 7-8 jam, kira-kira apa yang terjadi ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Kita akan sakit. Berikutnya, hal yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia yaitu olahraga. Olahraga bisa kita lakukan dengan bentuk permainan. Permainan yang kita lakukan contohnya itu bermain kuda-kudaan. Yuk, kita amati seperti apa permainan kuda-kudaan itu. Nah, lihat contohnya ya. Sepertinya Mem yakin deh kalian sering melakukan permainan kuda-kudaan.
Ternyata, oh iya lupa, permainan kuda-kudaan dilakukan secara berpasangan ya. Nah, adapun cara bermain kuda-kudaan, yang pertama adalah carilah teman yang memiliki berat badan yang seimbang. Yang kedua, tentukan yang akan menjadi penunggang dan kuda. Yang ketiga, dimulai dari garis start dengan diberi aba-aba, berjalan atau berlari sampai garis finish. Bila pasangan yang sampai garis finish duluan, itu adalah pemenangnya. Ternyata permain kuda-kudaan ada manfaatnya loh. Apa ya manfaatnya? Yaitu memperkuat tangan dan kaki. Pada pembelajaran 5 yang akan kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup mensyukuri nikmat Tuhan. Pada pembelajaran 4, kita sudah membahas tentang ciri makhluk hidup. Nah, ciri makhluk hidup berikutnya yaitu bernafas. Bernafas adalah menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Anak-anak, alat pernapasan pada setiap makhluk hidup itu berbeda. Manusia bernapas dengan, ayo siapa yang tahu? Ya, paru-paru. Nah, hewan bernapas dengan berbagai cara. Ikan, siapa yang tahu alat bernapas pada ikan? Ya betul, insang. Siapa yang tahu alat pernapasan pada cacing? Ya betul, permukaan kulit. Nah sekarang yang ketiga, kira-kira gambar apa ya? Itu adalah belalang. Belalang alat pernapasannya menggunakan trakea. Nah, sedangkan tumbuhan bernapas melalui mulut dan pori-pori kulit batang. Mulut daun disebut dengan stomata dan pori-pori kulit batang disebut lentisel. Nah, perhatikan teks di bawah ini ya nak. Dengarkan. Mimike mau membacakan, kalian menyimaknya. Makhluk hidup bernapas. Bernapas sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Udara yang diperlukan untuk nafas adalah gas oksigen yang jumlahnya tidak terbatas di muka bumi. Saat bernapas, makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Gas oksigen yang kita hirup berasal dari proses fotosintesis tumbuhan. Pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan tumbuhan untuk memberi manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia tersebut. Kita mengungkapkan rasa syukur dengan menjaga lingkungan dan merawat tumbuhan dengan baik. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Nah, kita masuk pada pembelajaran ke-6.
makhluk hidup berikutnya adalah tapi sebelumnya memberitahu ya, pembelajaran kelas 6 yang akan dibahas adalah ciri-ciri makhluk hidup dan mensyukuri nikmat Tuhan. Dengarkan percakapan antara Sidki dan ayah berikut ini. Sidki, coba kamu lihat foto anggota keluarga besar kita ini. Wah, Sidki ingat foto ini. Kan diambil ketika hari raya tahun lalu ya. Banyak anggota keluarga yang baru hadir. Ya, seperti Kirana, anak Tante Nani. Iya benar, Sidki. Ini menunjukkan bahwa manusia berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Apakah kamu tahu ciri-ciri makhluk hidup lainnya? Sidki tahu ya, ciri-ciri makhluk hidup lainnya yaitu memerlukan makanan, bergerak, bernafas, dan tumbuh. Pintar sekali anak ayah. Ciri makhluk berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan dalam upaya melestarikan generasi selanjutnya. Nah, perhatikan contoh perkembangbiakan pada gambar di bawah ini. Perkembangan biakan tumbuhan itu ada dua cara, alami dan buatan. Nah, pada contoh gambar itu merupakan pohon pisang berkembang biak secara alami, yaitu tunas. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, contohnya ayam. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, gajah berkembang biak secara melahirkan. Nah, simak baik-baik ya, kami membacakan kembali. Cacing merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Cacing hidup di dalam tanah. Cacing tanah bermanfaat karena dapat menyuburkan tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan kulit. Cacing tanah bergerak dan menggunakan seluruh bagian tubuhnya yang dibantu oleh lendir yang melapisi tubuhnya saat bergerak. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan ciri-ciri yang berbeda dengan benda mati. Atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan, kita wajib bersyukur kepadanya. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan? Oke. Kesimpulan dari materi hari ini adalah makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Pertama, tumbuh. Dua, bernapas. Tiga, berkembang biak. Cara berkembang biak pada makhluk hidup berbeda-beda. Alat bernapas pun pada makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang menggunakan paru-paru, insang, permukaan kulit, dan menggunakan trakea. Nah, hari ini ada tugas dari Mem. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.